Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya pada hari ini. Tak lupa pula, salawat berserta salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW dan sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Ibu Novitayanti MPD selaku dosen tahsin Al-Quran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 230502026 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Pentingnya Memahami Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya yang menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dalam jurnal ini akan dibahas beberapa hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, hubungan antara sains dan Al-Quran, hubungan antara Al-Quran dan matematika, mengetahui perkembangan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, dan mengetahui pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Hakikat memahami Al-Quran. Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quran Al-Karim, maka ketika itu pula lah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terpikirkan dalam jiwa manusia, dan berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Oleh karenanya, mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dapat merasakan getaran keagungan dan tiada bandingnya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga yang dapat menjadikan orientasi dunia untuk sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali. Untuk mengungkapkan keindahan Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk berpikir, untuk manusia supaya mereka berpikir. Ilmu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sampai sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah berkembang pesat. Kemajuan iptek itu sendiri didominasi kuat oleh peradaban orang barat. Sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebagian besar merupakan negara berkembang. Hubungan agama dan iptek dilihat dari segi paradigma sekunder,
paradigma sosialis dan paradigma Islam. Sebenarnya, bila diamati antara ajaran Islam dengan pendidikan sains tidak ada pertentangan. Bahkan, Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Penerapan sains Islam akan menciptakan suasana yang mengunggah ingatan kita kepada Allah, mendorong perilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan mengingatkan nilai-nilai konseptual yang ada di dalam Quran. Jadi, secara konsisten, Islam akan menghasilkan kesempurnaan pemahaman sains dan mendatangkan kenikmatan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang tentunya yang diidam-idamkan oleh semua orang yang beriman. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.